Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk akun Pak Legimin tadi ya, kita lanjut setelah kita mengisi NIP tadi, kemudian NIK kita kosongkan dulu, nama lengkap, oke, nomor seluler. Sekali lagi kami ingatkan untuk nama pengguna khusus untuk ASN, artinya yang dia memiliki NIP, kita gunakan nama pengguna, polanya seperti ini Bapak Ibu, kemenak.nip. Jadi kemenak.nip untuk nama pengguna, untuk ASN baik itu PNS maupun P3K. Untuk teman-teman yang PPNPN, nanti nama pengguna kita gunakan pola kemenak titik nama. Jadi misalnya dia Bayu, kemenak titik Bayu. Seperti itu. Email. Untuk PNS, dia menggunakan email kedinasan dengan pola seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat, bisa dicatat ya nanti. nip@kemenak.go.id. Untuk teman-teman P3K, gunakan email pribadi. Begitu juga dengan teman-teman PPNPN, gunakan email pribadi. Kata sandi ini dibuat sama. Jadi Bapak Ibu admin Satker nanti buatkan sandi untuk usernya itu sama semua aja. Kalau memang mereka mau ngubah sandi, nanti bisa ngubah sendiri di akun mereka sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Pak Legimin mau mengubah sandi, dia nanti lewat akun pribadi Pak Legimin bisa. Sementara Ibu admin Satker buatkan dulu sandi semua user itu samakan supaya nggak lupa. Untuk demand saya coba buat polanya mansa 123 add ya. Konfirmasi sandi, masukkan lagi, oke. Kemudian hak akses tadi seperti yang saya jelaskan di awal, user tanpa centang. Unit kerja Pak Legimin adalah di urusan tata usaha sesuai dengan DUK ya. Jadi di DUK ini kita lihat bahwa Pak Legimin ada di sini, unit satkernya ada di urusan tata usaha man 1, berarti unit satker beda nih ya dengan guru. Oke, Legimin kepala tata usaha. Jadi kalau begitu kita ambil di sini unit kerjanya urusan tata usaha, jabatannya kepala urusan tata usaha. Grup jabatan untuk Pak Legimin kita buat saja ini fungsional umum karena dia kepala TU. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang PNS itu nanti ngisinya di sini ya Bapak Ibu, di jabatan fungsional tertentu. Untuk guru ya. Di fungsional tertentu, guru itu kita menghargainya sebagai fungsional tertentu JFT. Untuk KTU fungsional umum, kliknya di sini. Nanti kalau bingung Bapak Ibu bisa tanya langsung ke saya ya, daripada salah. Nanti misalnya ada yang bingung ya, grup jabatan, kemudian pengelompokan unit kerja, nanti bisa japri, atau nanti bisa juga kalau pas mentok lagi buat itu video call aja Bapak Ibu, jadi bisa jelasinnya enak. Nah, tipe pengguna Pak Legimin ini adalah PNS, jadi kita pilih PNS, simpan seperti itu ya. Nah, maka akan tampil di daftar pengguna Bapak Ibu. Daftar pengguna, hak aksesnya user, nama lengkapnya Legimin ya. Instansinya di sini Kementerian Agama, urusan tata usaha man 1 Musim Banyu Asin. Oke. Kepala urusan tata usaha seperti itu. Satu kita buat contoh. Nah, sekarang di DUK Bapak Ibu perhatikan nanti Eliasari ini berlaku sama ya untuk semua admin madrasah ya, perhatikan. Eliasari ini kita lihat Bapak Ibu kata-katanya. Pranata keuangan. Nah, berarti Pranata keuangan ini adalah jabatan Eliasari Bapak Ibu. Pranata keuangan ya. Unit kerjanya man 1 Musim Banyu Asin. Paham Bapak Ibu? Safariasari, analis tata usaha. Ada ini ya. Urusan tata usaha man 1 Muba. Jadi Elia dan Safariasari ini ada di urusan tata usaha. Kita harus buatkan dulu jabatan untuk Elia dan Safariasari sebelum nanti menambahkan Elia dan Safariasari ke daftar pengguna. Kira-kira bisa dipahami nggak sampai situ? Baik, saya contohkan satu lah. Kita selesaikan dulu aja ya sekalian ya yang untuk man 1. Contoh nih si Eliasari. Pranata keuangan. Nah, ini kata kuncinya Pranata keuangan man 1 Musi Banyu Asin. Di copy. Ini nama jabatan dia Bapak Ibu. Lalu kita ke admin Sri Kandi, dia harus menambahkan jabatan dulu Bapak Ibu.
Karena kayak ini jabatan untuk Pak Legimin tadi, kepala urusan tata usaha. Maka kita harus menambahkan jabatan untuk Elia. Kita pastikan Pranata Keuangan Man 1 Musi Banyu Asin. Unit kerjanya di mana Bapak Ibu? Urusan tata usaha. Ini induk jabatan dilewatkan saja ya Bapak Ibu, nggak usah diklik, simpan. Oke, keluarlah di sini. Penata Keuangan Man 1 Musi Banyu Asin. Daftar, baru kita masukkan si Elia, daftar pengguna. Oke, tambah baru. Nah, tadi nomor induk pegawai seperti tadi kita lakukan, kita masukkan NIP Elia seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Jadi Elia Sari tadi ya, saya masukkan NIP-nya. Oke, Bapak Ibu masukkan NIP kita lewatkan dulu ya. Nanti tugas Ibu admin di Man 1 ini kalau udah dapat datanya Ibu Elia Sari ini dimasukin NIP-nya ya Bu ya. Nomor seluler juga lewat. Nah, nama pengguna seperti tadi saya bilang berulang-ulang, kemenak.nip, email karena Ibu Elia Sari ini PNS, maka dia punya email kedinasan, kita buat nip@kemenak.go.id. Kalau dia P3K pakai email pribadi. Sandi sama seperti Pak Legimin, saya buatkan mansa123@ ya. Hak akses lagi-lagi klik user. Oke, klik user tanpa centang, pilih unit kerja. Unit kerjanya urusan tata usaha, jabatan. Penata keuangan muncul karena kita tadi sebelumnya sudah menambahkan jabatan Ibu Elia sebelum menambahkan daftar pengguna. Nah, penata keuangan. Grup jabatan itu JFT ya Bapak Ibu, penata keuangan. Oke, pengguna dia ini PNS. Kita klik PNS, ya lalu simpan. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya caranya. Jadi sebelum menambahkan, jadi kalau mana yang mudah ya. Kalau saya biasanya melihat unit satker itu melihat dulu jabatannya. Contoh nih seperti ini di DUK ya. Kalau kita tahu misalnya di urusan tata usaha itu ada berapa jabatan di sana? Ada kepala urusan tata usaha, ada penata keuangan, ada analis tata usaha. Nah, itu dibuat dulu jabatannya dulu boleh. Jadi Bapak Ibu kumpulkan dulu jabatannya di sini. Nih, seperti ini. Ini kan jabatan yang sudah ada nih, kepala urusan tata usaha di urusan tata usaha. Ini penata keuangan di urusan tata usaha. Nanti punya Ibu Sapariasari harus ditambahkan juga analis keuangan di urusan tata usaha. Seperti itu. Saya rasa untuk yang TU ya, ini karena dia ada 3, saya kepalangan ya, saya tambahin lagi 1 biar nanti berurut dia. Kenapa seperti itu dihabisin? Karena biar dia berurut, nanti yang di tata usaha semua kita tambahin bagi jabatan berarti ya Bapak Ibu. Jabatan tambah baru, ambil di DUK, punya Sapariasari, analis tata usaha. Nah, ini kalau ada kata pada urusan ini potong ya Bu, nggak usah diambil. Nah, seperti itu. Ini nama jabatannya. Nah, baru dipastekan ke sini nama jabatannya. Analis tata usaha, unit kerjanya tadi urusan tata usaha, simpan. Selesai, dapat jabatan, nambah daftar pengguna, tambah baru, masukkan lagi. Oke, seperti ini ditambahkan. Saya cut ya videonya biar nggak makan waktu. Seperti tadi NIP kita masukkan semua. Bu Sapariasari ini PNS ya, jadi penggunanya ini email kedinasan. Lanjut, hak akses, user, unit kerja, tata usaha, jabatan, analis ya tadi. Analis ini JFU ya. Tipe penggunanya itu PNS. Oke, seperti itu. Jadi sudah masuk ya. Saya kasih contoh ada 3. Nih. Ada 3 di urusan tata usaha. Ini unit kerjanya. Ya, perhatikan urusan tata usaha, urusan tata usaha, urusan tata usaha sesuai dengan DUK. Di DUK ada 3 orang yang berada di unit tata usaha. Nanti MTS 1 dan seterusnya min 1, min 2 seperti itu. Kalau min 1, min 2 nggak ada TU dia ya. Jadi nggak perlu buat unit satker tata usaha. Di min itu nggak ada.
Jadi MTS 1, MTS 2, MTS 3 dan 4 nanti buat juga unit kerjanya urusan tata usaha. Kalau madrasah cuman itu ya, unit kerjanya 2. Jadi nanti posisinya sama seperti di MAN, seperti ini di instansi. Nah, instansi itu kalau dia unit kerja itu ada 2 madrasah itu ya. Yang satu unit madrasahnya, yang mana unit induknya itu kantor. Nanti buat lagi unit tata usaha MAN 1, MTS 1 kalau di MTS, MTS 2 dan seterusnya. Unit kerjanya MTS induknya. Jadi dia nih di bawah dari madrasah tata usaha. Lalu kemudian lagi-lagi buat jabatan. Jabatan berarti jabatan yang ada di unit satker ya. Jadi kalau jabatannya tadi di tata usaha ada 3, maka kita buat jabatan kepala urusan, penata dan tata analis tata usaha. Nah, untuk guru juga seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk guru nanti kita harus tambahkan dulu jabatan. Nah, saya perjelas begini kalau untuk guru. Contoh, ketika membuat jabatan itu nih ada kata kunci padaman ya nih. Padaman. Kalau padaman ini berarti kita stop. Berarti jabatan itu yang ini. Guru ahli pertama bidang studi kimia. Berarti dia ini guru kimia ahli pertama. Bisa baik lagi ada guru ahli muda bidang studi kimia, itu beda jabatannya. Nanti guru ahli muda bidang studi kimia. Nanti ada guru ahli pertama bidang studi bahasa. Guru ahli pertama itu kita pisah-pisahkan jabatannya, itu yang terpenting. Jadi kita mengklasifikasikan pegawai itu dari jenjang jabatannya sesuai dengan duk. Jadi kalau ada duk mudah, Bapak Ibu harus pintar melihatnya. Kayak seperti Diba ini guru ahli pertama ini bidang studi geografi. Bapak Ibu nanti ambil di sini ya. Cara polanya adalah guru ahli pertama bidang studi geografi. Seperti itu nama jabatannya. Guru ahli pertama apa ini? Bidang studi bahasa Indonesia.